إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, kita melanjutkan pembahasan dari hadis-hadis dari kitab Jawami'ul Akhbar karya Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Al-Hadithul Ishrun, hadis yang ke-20. La salata bighairi wudu'in, tidak ada salat tanpa berwudu. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yaqbalu Allah, Allah tidak menerima. Yaqbalu artinya menerima. La yaqbalu Allahu, Allah tidak menerima salata ahadikum, salatnya salah seorang kalian, idza ahdatha, apabila dia berhadas, hatta hingga yatawadda, dia berwudu. Hadis ini muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini menjelaskan kepada kita bahwa termasuk di antara syarat sahnya salat adalah bersuci. Seorang sebelum dia memulai salatnya, dia harus dalam keadaan suci, dan tidak diperbolehkan seorang mengerjakan salat dalam keadaan dia berhadas. Sebab Allah Jalla wa'ala tidak menerima salat hamba tersebut idza ahdatha, apabila dia berhadas. Yang dimaksud tidak diterima di sini bahwa amalan yang dia lakukan itu tidak sah sama sekali. Dia melakukan perbuatan tersebut seperti dia tidak melakukannya. Maka seorang yang mengerjakan salat dalam keadaan dia berhadas tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang dimaksud hadas? Hadas, kata para ulama, adalah merupakan sebuah sifat yang terdapat pada diri seorang hamba, yang dengan sifat tersebut mencegah hamba tersebut untuk melakukan salat atau melakukan perkara-perkara ibadah yang lainnya yang disyaratkan padanya bersuci, disyaratkan padanya at-taharah. Maka seorang yang dalam keadaan berhadas tidak diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadas itu ada dua macam. Ada hadas asghar, ada hadas akbar. Hadas asghar, hadas yang kecil, yang seseorang bisa mengangkat hadas tersebut dengan cara berwudu. Seperti seorang tidur nyenyak. Tidur nyenyak menyebabkan batalnya wudu seseorang. Seperti memakan daging unta
juga termasuk perkara yang membatalkan wudu dan yang lainnya, termasuk buang angin dan buang air besar menyebabkan hadas. Yang kedua, hadas akbar, hadas yang besar yang cara mengangkatnya tidak cukup dengan berwudu, namun diharuskan baginya mandi, seperti seorang yang dalam keadaan junub. Apakah junub karena mimpi basah atau junub disebabkan karena ia mendatangi istrinya? Maka Nabi SAW menyebutkan, selama seseorang itu berhadas, Allah Azza wa Jalla tidak menerima salat seorang hamba. Dan tidak ada perbedaan dalam hal ini, apakah dia dalam keadaan berhadas dan lupa kalau dia berhadas. Seperti misalnya ketika dia salat, dia lupa kalau dia dalam keadaan junub, sehingga dia belum mandi untuk mengangkat hadas besar tersebut, lalu dia mengerjakan salat, maka salatnya tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal inilah yang membedakan antara hadas dengan najis. Adapun najis apabila seseorang lupa bahwa pada pakaiannya terdapat najis, atau pada tubuhnya, bagian salah satu dari anggota tubuhnya terdapat najis, lalu dia mengerjakan salat dan lupa kalau ada najis pada pakaiannya atau pada bagian tubuhnya, maka salatnya sah. Adapun seorang yang dalam keadaan berhadas, walaupun dia dalam keadaan lupa, maka ketika dia mengingat, dia harus mengulangi salatnya. Seseorang misalnya, dia berkumpul dengan istrinya, terjadi hubungan di malam hari, lalu ketika dia mengerjakan sholat subuh, dia lupa kalau dia dalam keadaan junub, sehingga dia belum mandi. Dia mengerjakan sholat zuhur, sholatul asar. Setelah sholat asar, baru dia mengingat bahwa ternyata ia dalam keadaan junub. Maka dia wajib segera mandi, dan dia wajib mengulangi sholat yang telah dia kerjakan dalam keadaan berhadas tersebut, dari sholat subuh, kemudian dilanjutkan sholat zuhur dan sholatul asr, karena dia mengerjakan sholat-sholat tersebut dalam keadaan berhadas, dan hukum sholat tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini menerangkan kepada kita bahwa satu ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara menyempurnakan syarat-syaratnya dan tidak ada pencegahnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin.